Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita lajengaken ngaji kitab Fathul Qorib beserta sarahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi kang kaping pindho iku anaumu turu, perkara yang membatalkan wudu. Yang kedua adalah tidur. Qaluhu wasani ay minan nawaqidil wudu. Qaluhu an-naum yakinan tegese kelawan yakin. Maksudnya adalah tidur secara yakin. Sehingga falau sakahal nama au na'usa falanakto, ketika ada orang itu ragu apakah dia tidur atau hanya ngantuk saja, maka itu tidak membatalkan terhadap wudu. Wa min alamati naumi aru'ya, dari sebagian tanda-tandanya tidur adalah bermimpi. Wa min alamati nu'asi, kemudian tandanya ngantuk adalah sima'u kalamil hadirina wa ilam yufhimhu, adalah mendengar pembicaraan orang-orang yang ada di sekitarnya walaupun dia tidak memahaminya. Jika dia masih mendengar obrolan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka itu masih namanya ngantuk, belum tertidur. Nah, yang batalkan terhadap wudu ini adalah tidur secara yakin. Tandanya adalah sudah bermimpi. Ala ghairi hayatil mutamakin, ing atase sakliyane tingkah wong kang netepake. Walau nama ghairu mutamakinin wa akhbarahu maksumun bi anahu lam yukhrij minhu syai'un wajaba alaihil wudu. Jikalau ada orang tidur dengan tanpa tamkin, kemudian ada orang maksum memberikan kabar bahwa dia tidak mengeluarkan sesuatu apapun dari tuburnya, maka wajib baginya untuk tetap berwudu. Kenapa? Li'anna nauma ala hadil halati nakitun, karena tidur dengan keadaan yang semacam ini, artinya tidak tamkin, ini membatalkan wudu. Fa'innahu madinatun li khuruji syai'in minhu, karena tidur dengan keadaan semacam itu ini merupakan praduga keluarnya sesuatu. Wa nazalu al-madinata mangzilatal ma'innah, dan para ulama memposisikan praduga sebagai halnya, seperti halnya posisi yakin. Wa ingkana yajibu alaiki tasdikul maksum, walaupun toh kita itu wajib untuk membenarkan berita dari orang yang maksum. Wa min khosaihi sallallahu alaihi wasallam anahu la yang taqitu wudu'uhu binomihi, termasuk dari kekhususan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ketika tidur ini wudu tidak batal. Wa misluhu baqiyatul anbiya alaihi salatu wasallam, dan juga ini berlaku kepada seluruh para nabi. Artinya para nabi itu kalau tidur ini tidak batal wudunya. Li'anahum la yastaghriquna fi naumihim, karena para nabi itu ketika tidur ini tidak secara totalitas hilang kesadaran. Seperti yang disampaikan dalam hadis, nahnu ma'asyarul anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Kami para nabi benar mata kami itu tertidur, tapi hati kami tidak tertidur. Qalhu ala ghairi hayatil mutamakin, ama idakana ala hayatil mutamakin, adapun ketika ada seseorang tidur dengan keadaan tamkin, maka wudunya tidak batal. Walau kana mustanidan lima laulahu lasakoto, walaupun toh dia itu tidur dengan bersandar pada sesuatu yang jikalau sesuatu itu hilang maka dia akan terjatuh. Kenapa tidak batal? Li amni khuruji syai'in min tuburi hinaidin, kalau dia itu tidurnya sudah tamkin maka akan aman dari tuburnya keluar sesuatu. Wala ubrota bidimila khuruji rihin min kubulihi, dan tidak dipertimbangkan ada sebuah keraguan keluarnya angin dari jalan depan. Wa ini tadahu, walaupun toh dia sudah membiasakan hal tersebut. Li'ana sa'nahu nudro, karena hal semacam itu jarang terjadi.
Sekarang falau ahbarahu maksumun au ada tawatur bi anau kharaja minhu syai'un halatama kunihi intaqata wudu'uhu. Kalau ada kabar dari seorang maksum ataupun ada tawatur jumlah yang mutawatir bahwa ketika dia tidurnya tamkin mengeluarkan sesuatu maka wudunya batal. Kenapa? Karena dengan demikian dia yakin keluar sesuatu. Bihilafi malau akhbarahu adlun bidalika. Ini berbeda kasus kalau yang memberi kabar adalah orang yang adil, maka ini tidak membatalkan terhadap wudunya, karena kabar berita dari orang adil ini hanya memberikan sebuah praduga saja, tidak sebuah keyakinan. Wadakhala fidalika malau nama mutabian. Termasuk tidur tamkin itu adalah ketika dia tidur menetapkan pantatnya di tempat duduknya tapi kedua pahanya diangkat, itu namanya muhtabian. Kalau tidak keliru kalau bahasa Jawanya, kalau maknani itu muhtabian itu lungguh ason-ason. Wala farqa baina nakhifi wa ghairihi, dan tidak ada perbedaan di antara orang yang kurus dan selain yang kurus, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah dan selainnya kitab Raudhah. Benar, tidak ada bedanya. Tapi kalau di antara tempat dia menetapkan bokongnya dan tempat duduknya tadi terdapat sebuah celah, ya, jadi di antara bokong dan tempat duduknya terdapat sebuah lubang atau celah, maka wudhunya ini dihukumi batal. Malam yuhsa binahwi kutnin, selama dia tidak menyumbat dengan sesamanya kapuk. Kita lanjutkan. Wafi ba'tinu sahil matsni, iku yang dalam sebagian tulisan matan ziyadatu minal ardi, utawi tambahan lafat minal ardi. Bima adihi, ini ta'aluknya pada yang atas tadi ya, yang ini ta'aluknya ala ghairi hayatil mutamakin ya, yang atasnya tingkah sakliyane tepake bima adihi kelawan gon lungguhe wong. Berarti tidur ini membatalkan wudhu dengan keadaan tidak menetapkan pantatnya di tempat duduknya, maksudnya seperti itu. Ini bukan bagian dari matan, ini bukan ya. Walaupun toh sekilas kalau kita membaca ini adalah terusan minal arti ini, tapi ini pada dasarnya ta'aluknya ini adalah terusan dari lafadz mutamakin tadi, ghairi mutamakin bima adihi, seperti itu. Wal ardu utawi bumi, di sebagian tulisan matan ada penambahan lafadz minal ardi, seperti itu. Wal ardu utawi lafadz ardu iku laisat ora ono apa ardun iku bikoyitin kelawan koyit. Wal ardu utawi bumi iku laisat ora ono apa ardun iku bikoyitin kelawan koyit. Bumi ini tidaklah menjadi sebuah koyit, karena ketika orang itu bisa menetapkan bokongnya walaupun toh umpama di atas kendaraan, maka itu juga dikatakan tamkin, tidak harus pada bumi, seperti itu maksudnya. Kita lihat pada syarahnya. Wa yusanu liman nama mutamakinan al wudu'u, disunahkan bagi orang yang tidur dengan keadaan tamkin ya untuk berwudu. Ini hukumnya sunnah. Kenapa? Khurujan minal khirafi, karena untuk keluar dari perbedaan ulama. Walau nama mutamakinan fi sholati lam yaduro, kalau seandainya seorang itu tidur dengan tamkin di dalam sholat maka tidak membahayakan sholat, artinya sholat tidak batal. Naam, benar tidak batal. Ingkana fi ruknin qasirin wa tola batalat sholatuhu kama qalahu ar-Ramli. Kalau dia itu tidur tamkinnya di rukun yang pendek dan dia memanjangkan, maka sholatnya batal. Mungkin ini batalnya karena memanjangkan rukun yang pendek ini ya, bukan masalah tidurnya tamkin ini. Kalau tidur tamkin ini tidak masalah di dalam sholat. Yang batal itu kan sebabnya karena dia memanjangkan rukun yang pendek, seperti yang diungkapkan oleh Imam Ramli di dalam perkara-perkara yang membatalkan terhadap sholat. Qalu wa fi batinu sahil matni ziyadatum la arti ya. Ini seperti yang saya katakan bahwa bumi atau tanah bukanlah sebuah koyit. Artinya ketika seseorang itu bisa tamkin pada sesuatu selain tanah, maka juga hukumnya sama, hukumnya tidak membatalkan
terhadap wudu. Contohnya seperti falau nama wa makana ma'adahu ala dhahri dabahi, ketika dia mampu untuk tamkin di atas kendaraannya atau di atas kudanya atau di atas tibnin. Tibnin itu damen makanan kuda ya, maka hukumnya tidak membatalkan terhadap wudu. Fa mislul ardi khairuha, maka semisal dengan bumi, tanah adalah selainnya. Qaluhu bima'adihi, ini seperti yang saya katakan pula bahwa ini ta'aluknya adalah bitamkin ya, bitamkin. Walaisat minal matsi, dan dia bukan bagian dari matan. Waqad yatabadaru minasyarihi anahu minal matsi alama fi ba'di nusahi. Dan sekilas kalau kita membaca bahwa kata bima'adihi ini adalah terusan dari kata fi ba'di nusahil matni tadi, seperti yang saya katakan. Kita lanjutkan. Wa kharajalan kejaba bil mutamakin, apa ma perkara lawan nama lamun turu sapa wong qaitan hale wong kang lungguh ghairu mutamakinin kang ora netepake. Au nama utawa turu sapa wong qaiman hale wong kang ngadeg. Au ala qafa utawa ngatasi getoki wong wala mutamakinan senajan tamkin. Dikecualikan dari tamkin, tidur dengan menetapkan pantatnya di tempat duduknya adalah ketika ada seseorang tidur dalam keadaan duduk ya, tanpa menetapkan kedua bokongnya di tempat duduknya, atau dia tidur dalam keadaan berdiri atau dengan tengkuknya, walaupun toh dapat menetapkan pantat di tempat duduknya. Di dalam dikatakan waqalan dawu sapa Syekh Atiyah, Syekh Atiyah berkata, aswabu rujul khoyah lil akhiri faqat, yang benar hoyahnya ini hanya kembali kepada lafadz yang akhir, yakni pada orang yang tidur dengan menggunakan tengkuknya. Amal awalu, adapun untuk yang pertama bahwa manama iman tadi ya, mutamakinan fala yang takitu wudu'uhu, yakni ketika orang itu bisa tidur dalam keadaan berdiri dan mampu menetapkan bokong pada tempatnya, maka ini tidak membatalkan terhadap wudu. Ini menurut Syekh Atiyah. Jadi kalau sampean itu bisa tidur berdiri dan menetapkan bokong pada tempatnya, maka sampean tidak batal wudunya. Tapi kalau dengan menggunakan tengkuk, ini hukumnya batal walaupun toh sampean bisa tamkin. Kita lanjutkan. Wasalisu utai kang kaping telu iku zawalul akli, ilangi akal. Wasalisu utai kang kaping telu iku zawalul akli, ilangi akal. Perkara yang ketiga yang membatalkan terhadap wudu adalah hilangnya akal. Ai al-ghulabatu tegese ngelindih alaihi ing atase akal. Maksudnya akal terkalahkan atau tertutup ya. Akalnya tertutup. Lah akal tertutup itu macam-macam. Bisukrin kelawan mendem, amaradin utawa loro, au jununin utawa edan, au igma'in utawa ayanen, au ghairi dalika utawa sakliyane mengkono kabeh. Au ghairi dalika utawa sakliyane mengkono kabeh. Dengan sebab mabuk ataupun sakit ataupun gila ataupun epilepsi ataupun yang selainnya. Pokok yang di situ pada intinya bisa menghilangkan akal. Maksudnya menghilangkan akal itu bukan akalnya hilang, bukan, tapi perasa dalam akalnya itu hilang. Kalau yang hilang akalnya itu namanya junun saja ya, hanya gila saja. Kemudian kita lihat qauluhunya. Qauluhu bisukrin walau lam yata'atabi, walaupun dia tidak ceroboh dengan mabuk yang terjadi. Fa yang taqidu wudu'uhu wa ilam ya'sam bihi, maka wudunya dihukumi batal walaupun toh dia tidak berdosa dengan sebab mabuk tersebut. Lah mabuk itu apa? Wa huwa zawalu su'ur ma'a baqatil quwati wal harakati fil a'dha. Mabuk itu adalah hilangnya rasa, namun kekuatan dan gerak tubuhnya ini masih ada. Wa ulima min dalika ana awa ila syukri alati la yazulu fiha su'ur la tangkidu al wudu'a. Dari situ dapat kita fahami bahwa awal-awal seseorang, gejala-gejala orang itu mau mabuk ya,
namun rasa pikirannya itu masih ada, maka itu tidak membatalkan terhadap wudu. Qaluhu amarotin bihasu yakunu kal igma, sakit yang disitu dapat membatalkan wudu adalah ketika tarafnya sudah seperti halnya igma epilepsi tadi. Fa idza ghalaba al aqlihi minal marodi intaqada wuduhu, ketika akal ini sudah menguasai terhadap diri seseorang yang sakit, maka wudunya dianggap batal. Qalu al-jununin wa minhu al-khobalu, termasuk dari junun adalah orang yang pikirannya rusak. Junun itu apa toh? Junun itu zawalul idrok bil kuliyati ma'a baqail quwati wal harakati fil a'dha, yakni hilangnya akal sama sekali ya bil kuliyah, namun gerakan dan kekuatannya ini masih ada pada tubuh. Qalu au ikma'in bi ghairi maradin, dengan tanpa selain sakit, lidikri qablu, karena kalau masalah sakit ini sudah diungkapkan sebelumnya. Wa illa fahuwa minal marodi, kalau umpama tidak ditafsiri bi ghairil marad ini, maka niscaya yang namanya igma ini juga termasuk bagian dari sakit. Walidhalika jaza alal anbiya, oleh karenanya, karena igma ini termasuk dari macam-macam penyakit, ini juga diperbolehkan bagi para nabi. Tapi nabi boleh juga memiliki penyakit namanya epilepsi. Epilepsi itu apa? Zawalu su'uri, hilangnya sebuah rasa dari hati. Namun bedanya dengan penyakit-penyakit yang lain tadi yang sampai menutup akal dan hilang akal, kalau epilepsi ini ma'al futuri fil a'dha, bahwa kekuatan yang ada pada tubuh ini sudah melemah. Wa huwa ghairu naqidin fi haqqil anbiya kanaumi, dan ini tidak membatalkan wudu tapi untuk para nabi seperti halnya tidur. Qaluhu ghairi dalika kasihri wa mayasulu min tanawuli dawain wa nahwi au nahwihi, dan selain dari yang telah disebutkan tadi, contohnya seperti halnya sihir, ada orang disihir tidak sadarkan diri umpama. Wa mayasulu min tanawuli dawa, dan seperti halnya orang yang minum obat dan semisalnya kemudian dia tidak sadarkan diri, mau operasi kemudian dia minum obat agar tidak sadarkan diri, maka itu juga membatalkan terhadap wudu.